نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Banyak di antaramu yang bertanya-tanya mengenai kurban, bagaimana mestinya, apa hukumnya, boleh nggak ikut makan dagingnya dan seterusnya. Dibaginya sebaiknya mentah atau matang, gitu ya. Kita akan bahas, karena bahas kurban berarti juga membahas akikah. Kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil koni ajmain wa nususan sayyidina al-muhajirin Allah Ahmad bin Isa fakil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sayyidil Habib Abdurrahman Asgab sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud Asy-Syaikh Bakar bin Salim sahib ratib Abdullah bin al-Haddad wa Ahmad bin Zain al-Habsyi wa Alimad al-Habsyi thumma ila sahib al-kitab Syekh Abu Syuja' al-Asfihani wa usulim wa furuhim thumma ila Imam al-Ghazali Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi thumma ila arwahi thumma ila arwahil Qutbur Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani thumma ila arwahi arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari lebaran Idul Adha sama 3 hari tasyrik diharamkan buat puasa. Karena Allah hendak menjamu hamba-hambanya dengan daging. Namanya daging kurban. Karenanya teman-teman saya sekalian, tidak diperkenankan daging kurban dibagikan selepas hari tasyrik. Kalau dimakannya habis hari tasyrik, kamu simpen dalam kulkas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu dapat nih kurban, kamu simpen dalam kulkas. Karena hari-hari ini banyak diundang temen nyate, misalnya gitu. Tardah, saya makannya minggu depan, saya masaknya minggu depan. Nggak apa-apa teman-teman saya sekalian. Tapi dibaginya kurban itu selepas tanggal 13, itu keluar dari maksud, dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kurban. Kurban itu tujuannya menjamu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik yang diharamkan buat puasa.
Jadi kamu kalau kurban, kan dibagi-bagikan tuh kambingnya. Ustazah boleh nggak kalau misalnya saya kurban tapi buat makan sendiri aja? 3 kilo digulai, 5 kilo bikin rendang, 5 kilonya dibuat abon. Sempet-sempetnya daging kurban buat abon. Kalau yang kayak beginian boleh nggak nih Ustazah? Boleh aja sih, bicara boleh tapi pelit. Bin bakhil, bin afrit, bin kikir. Ada orang kurban buat dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Aneh-aneh. Teman-teman sekalian saya muliakan. Daging kurban itu ibadahnya ada pada penyembelihan hewan kurbannya. Masalah dagingnya dibagi-bagikan, itu ada pahala yang lain lagi. Karenanya daging kurban tuh nggak wajib diberikan kepada orang miskin. Sunnahnya malah sepertiga buat orang miskin, gitu ya. Sepertiga aja buat orang miskin. Sepertiganya lagi buat kerabat, tetangga, teman, gitu. Yang sepertiganya. Nah sepertiganya lagi buat keluarga kita sendiri. Gitu. Itu pembagian daging kurban bagi sepertigaan. Sepertiga buat diri sendiri, keluarga maksudnya, ya. Jangan lebih dari sepertiga, sunnahnya. Jangan lebih dari sepertiga. Kita ngambilnya tuh jangan lebih dari sepertiga. Misalnya kambingnya beratnya 15 kilo, ya berarti kamu ngambil dagingnya jangan lebih dari 5 kilo. Gitu ya. Yang 5 kilo sisanya bagikan kepada fakir miskin, yang 5 kilonya lagi bagikan kepada tetangga-tetanggamu, yang bahkan orang non muslim sekalipun gak apa-apa. Itu daging kurban. Jelas? Teman-teman sekalian saya muliakan, waktunya karena memang daging kurban ini adalah jamuan dari Allah. Dan bagi siapapun yang menerima daging kurban, karena ianya jamuan dari Allah, jangan ditolak. Sekaya apapun kamu dapat daging kurban, terima. Jelas? Jangan salah paham nih ya. Kalau kamu dapat daging kurban, semampu apapun dirimu silahkan terima. Orang nolak daging kurban tuh sombong teman-teman. Dan Allah itu kalau memberi sesuatu kemudian ditolak, Allah bisa marah. Dalam pepatah Arab tuh man u'tiya faradda sa'ala walam yu'ta. Saya enggak yakin ini ucapan ulama kah atau pepatah Arab ataukah hadis Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Jadi saya akan menyampaikannya sebagai ya ucapan ulama begitu ya. Karena saya pernah dengerin dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, man u'tiya farada sa'ala walam yu'ta. Siapa yang diberi kemudian dia tolak, satu waktu akan datang masanya dia minta dan dia tidak diberi. Jangan tolak pemberian orang. Termasuk daging kurban. Tapi saya tuh Ustazah, masalahnya bukan saya tolak, kesianan sama orang-orang lain kan yang susah-susah banyak. Kalau saya nih kan ya bisa lah kebeli gitu daging kurban. Jadi saya bukan nolak sombong juga enggak Ustazah. Ya terima dulu aja, nanti kamu baru kasihin sama orang lain gak apa-apa. Jangan sampai pas ini ada kiriman dari masjid, apa nih daging kurban, sembarangan. Nggak lihat mobil saya jejeran di garasi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah itu nggak boleh nolak pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh kurban tuh jamuan dari Allah. Kalau dikasih, terima. Apakah harus dimakan? Nggak wajib dimakan. Kamu boleh kasihin orang lain boleh.
Nih ya, saya ini kan belajarnya detil, makanya saya tahu hukum juga secara detil. Teman-teman, daging kurban itu kalau diterima sama orang mampu, hukumnya itu sebagai ibahah. Tapi kalau diterima sama orang nggak mampu, sekali lagi nih ya, kalau diterima sama orang mampu hukumnya ibahah. Kalau diterima sama orang yang nggak mampu hukumnya tamlik. Apa bedanya Ustazah? Dengerin saya. Ibahah itu tidak boleh dijual. Kamu boleh makan atau kamu boleh kasihkan kepada orang lain yang nggak mampu. Tapi tidak boleh kamu jual. Ada orang terima kurban dijual? Kalau dia orang kaya nggak boleh. Ya, jelas ya. Kalau dia orang mampu nggak boleh, nerima kurban dijual lagi tuh nggak boleh. Hati-hati nih ibu-ibu yang suka kayak lumayanan gitu. Dapat daging kurban dari masjid sana dia ngitung harga daging sekarang berapa ya? 130.000 lumayan nih. 5 kilo, 5 dikali 130.000. 5 kali 130, 650.000. Kebeli nih baju 1, kerudung 2. Sehingga sekalian saya muliakan, nggak boleh. Kalau kamu orang yang mampu nggak boleh. Kecuali kalau kamu orang nggak mampu. Kalau kamu orang nggak mampu, Ustazah ukuran mampu nggak mampu ukurannya dari mana? Ya dari dirimu sendiri. Kamu lihat kamu mampu enggak gitu. Kamu butuh enggak, perlu enggak gitu. Saudaraku sekalian, kalau kamu ngerasa misalnya gitu ya, dapat daging kurban 5 kilo. Biasanya berapa sih dibaginya? 5 kilo? 2 kilo? Sekilo? Beda-beda. Sekiloan. Oh, oke. Ya udah. Lama nih urusannya nih. Terserah kampung-kampungnya masing-masing ya kan. Ada yang mungkin 2 kiloan gitu. Misalnya nih ada orang nih dapat daging kambing 2 kilo. Dapat daging sapi sekilo ada 3 kilo dari 3 masjid nih yang beda-beda. Misalnya dapat lagi ada daging sapi lagi dari rumah sebelah misalnya tetangga ya kan. Semuanya jadinya ada berapa tuh? 7 kilo. Kagak punya beras. Dia orang sangat gak mampu misalnya gitu kan. Buat bayar sekolah anak gak ada. Gimana nih punyanya cuman daging kurban. Bolehkah kami jual? Boleh. Boleh. Kamu gak mampu silahkan. Buat bayar listrik Ustazah, jual deh. Jual. Jelas hukumnya? Nah. Karena dia adalah jamuan dari Allah untuk hari-hari yang diharamkan berpuasa 4 hari. Hari lebaran tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Tidak diperbolehkan kurban sebelum orang pulang dari masjid. Ya, dari sholat Idul Adha. Gak boleh tuh, belum masuk waktunya kurban. Atau sesudah tenggelam matahari hari ketiga tasyrik. Bahkan sebaiknya kurbanmu itu sudah harus terpotong asar paling terakhir hari ketiga tasyrik. Kenapa gitu? Karena kamu wajib membagi-baginya sebelum maghrib. Sebelum maghrib tuh harus selesai dibagi gitu. Dimakannya ya mungkin malamnya atau apa besoknya terserah. Tapi pokoknya hari-hari tasyrik tuh semua kurban tuh udah harus terkeluarkan. Sebab tujuan kurban sekali lagi memastikan bahwa orang di hari-hari Idul Adha itu pada bisa makan dengan daging
yang dibagikan saat kurban. Saya harus tekankan hal ini teman-teman. Dilarang bagi kurban sesudah lepas hari tasyrik. Ya. Kenapa begitu? Karena saya pernah baca iklan gede banget di Jakarta. Di Jakarta. Bahkan beberapa baliho gitu. Saya bacanya ya ampun, nih orang memang perlu banget belajar fikih. Biar ngerti syariat, nggak ngide-ngide. Nggak beropini sendiri-sendiri orang. Saya baca iklannya bunyinya kayak begini nih. Kurbanmu dibagi sepanjang tahun. Gambarnya kaleng-kaleng daging. Daging dikalengkan. Namanya kornet. Pernah lihat iklannya? Beberapa tahun yang lalu. Dagingmu atau kurbanmu dibagi sepanjang tahun. Sekarang ada juga. Innalillahi. Siapa yang masang tuh ya? Kasih tahu tuh. Itu jatuhnya bukan kurban. Jadi kalau ada orang kurban, dagingnya itu dibikin jadi kornet, dibagi kepada orang kena bencana alam. Nah orang kena bencana alam kan kapan-kapan waktu aja. Ya kan? Bulan depan, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Jadi daging kurbanmu itu dibagi sepanjang tahun. Jatuhnya bukan kurban. Jatuhnya hanya sebagai sedekah, teman-teman sekalian. Sebab sekali lagi tujuan kurban adalah memastikan, Allah tuh mau memastikan bahwa hari di mana diharamkannya berpuasa, semua hamba-hambanya Allah pada bisa makan daging kurban. Begitu. Ustazah saya emang gak suka daging. Ya itu masalah kamu. Derita lo itu mah. Enak kok gak suka. Kalau saya sih cukup pemahaman bahwa saya akan makan daging. Karena saya tahu Nabi Muhammad tidak pernah menolak daging. Nabi jarang-jarang bisa makan daging. Bukan karena beliau gak suka. Akan tetapi beliau tidak selalu punya. Tidak selalu dapat. Daging tuh di mana waktu aja, kapan waktu aja selalu jadi makanan mewah. Sampai zaman sekarang juga kan. Nabi nggak selalu punya, nggak selalu berkesempatan untuk makan daging. Akan tetapi Nabi Muhammad bilang, daging, sandaran, susu itu adalah yang tidak boleh ditolak. Daging, sandaran, susu. Sandaran maksudnya gimana? Ya kalau kamu dikasih sandaran, dipakai gitu kayak saya nih sekarang. Kasih sandaran saya pakai teman-teman. Gitu ya. Kalau dipersilakan ada sandaran ya sandaran. Kalau nggak dikasih sandaran jangan nyender ke belakangnya tuh. Jangan ditolak, maaf. Kita tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah. Jadi daging salah satu dari yang nggak boleh ditolak. Dipotong pada hari Idul Adha dari habis selesai sholat Id. Makanya hari raya Idul Adha tuh sunnahnya mengawalkan waktu sholat. Jadi waktu duha awal. Kalau Idul Fitri sunnahnya malah agak disiangin. Meskipun kayaknya masjid-masjid kita sama aja ya. Nggak Idul Fitri, nggak Idul Adha. Buru-buru aja mau sholat. Soalnya habis itu banyak urusan. Mau ngambilin angpau. Kalau hari raya Idul Fitri ya. Teman-teman sekalian, nah itu sunnahnya kalau Idul Adha nih dicepetin sholatnya untuk mengawalkan waktunya potong kurban. Kalau Idul Fitri sunnahnya agak disiangin untuk memperpanjang waktunya takbir. Takbir mursal. Takbir yang memang disunnahkan kapan waktu aja gitu. Di malam hari raya Idul Fitri sama pagi harinya.
Gitu ya. Nah itu begitu habis selesai sholat, udah nggak sunnah lagi takbiran Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu juga nggak sunnah lagi takbiran, akan tetapi setiap habis selesai sholat disunnahkan bertakbir, namanya takbir muqayyad, takbir yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat, hanya sesudah mengerjakan sholat. Nah, kita takbiran dulu gitu kan, sampai asar hari ketiga tasyrik. Takbirannya dari mulai asar hari Arafah, bahkan ada yang mengatakan subuh hari Arafah gitu ya. Tapi biar aman, asar hari Arafah itu udah sunnah takbiran, maghrib, isya, subuh terus sampai besoknya, sampai asar hari ketiga tasyrik, tanggal 13 itu kita disunnahkan untuk mengumandangkan takbir. Saudara sekalian saya muliakan, apa hukumnya kurban? Ini karena memang udah bahas kurban, kita bahas kurban dulu nih. Teman-teman sekalian saya muliakan, apa hukumnya kurban? Kurban itu hukumnya sunnah alal kifayah. Apa maksudnya sunnah alal kifayah? Gini, kalau dalam sebuah rumah ada bapak kerja, istri nggak kerja dan nggak punya uang sendiri, uangnya yang dikasih sama suami, sama anak-anak yang semuanya belum kerja, masih sekolah, masih dalam tanggungan orang tua. Itu kurbannya cukup satu. Cukup satu, diniatin keluarganya fulan. Gitu udah. Diniatin si bapak itu dan keluarganya. Dapat semua pahalanya insya Allah. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bukan berarti nih bapak tahun ini kurban dinamain adek ya. Nggak perlu kayak gitu. Tahun ini saya potong kambing niatnya buat kamu nih, kata suaminya. Nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu. Kurbannya bapak ini kurbannya istri, kurbannya anak-anak juga. Selagi anak-anak itu dalam tanggungan orang tuanya. Berbeda dengan kalau istri kerja dan punya uang sendiri. Gitu ya, atau dia sih nggak kerja tapi warisannya dong dari orang tuanya, atau dia punya ATM ketok, tiap tanggal 1 ngetok rumah, punya kontrakan 15 pintu, ternyata pintunya doang. Itu kalau misalnya begitu tuh, dia punya uang sendiri gitu, dia disunahkan buat kurban. Si istri itu, jangan pakai minta duit suami. Gitu kan, saya mau kurban nih, Pak, bayarin Pak. Nggak bisa begitu ya, kecuali kalau suaminya memang ngasih ya. Kalau suaminya memang ngasih ya itu urusan suaminya deh. Tapi maksudnya dia disunahkan buat kurban, pakai duitnya dia sendiri. Dan Bu, kalau kamu punya uang, seindah-indah kurban adalah dengan uangmu sendiri. Gak usah minta sama suami, gak usah bilang sama suami, Bang, sapi boleh buat 7 loh Bang. Kamu sekalian saya ya Bang ya, nama doang, nama masukin nama. Gak usah, kamu punya uang, kurbanlah dengan uangmu sendiri. Berkah teman-teman. Gak bakalan nyesel, gak bakalan rugi. Kasih tahu saya kalau kamu misalnya nih maksain kurban tahun ini, tahun depannya kamu susah, bilang sama saya. Sebab biasanya kalau udah belajar kurban tahun ini, rada-rada maksain tapi sebenarnya ada. Cuman jadinya nggak bisa beli kerudung baru, nggak bisa beli sepatu baru, nggak bisa beli tas baru, misalnya gitu ya. Nah kamu keluarkan tuh, walaupun dengan agak berat hati, bismillah kamu keluarkan buat kurban. Tahun depan insya Allah diberi kemudahan Allah untuk bisa kurban dengan leluasa. Gitu, saya nggak lagi doa, saya lagi bilang.
juga gitu. Anak kamu kalau udah mulai nih bisa kerja, menghasilkan sendiri dan penghasilannya lebih untuk dia bayar atau untuk dia beli kurban gitu ya. Nah tuh minta dia juga untuk nak, bismillah nak. Rezeki kamu nih kan semuanya dari Allah loh nak. Allah minta kamu buat beli kurban, buat potong kurban. Bismillah, kalau kamu udah mampu bismillah nak, insya Allah nak. Mudah-mudahan Allah pasti bakalan ganti dengan yang lebih baik. Dan bayaran dari Allah tuh enak bu. Allah tuh kalau ngebayar enak. Orang mal kalau ngebayar nih paling banyak. Istilah kata dibungain gitu ya. Kalau kita ngutangin tuh. Misalnya nih orang paling baik aja dah. Paling banyak misalnya tambahin 20%, 30% gitu. Kita utangin 1 juta dibayar misalnya gitu. Nih saya bayar 1 juta utang saya. Sama saya tambahin nih sebagai hadiah dari saya. 300.000, 400.000 misalnya gitu. Ada gak orang di sini nih? Nih ya saya kan utang 1 juta nih saya tambahin ya jadi 10 juta. Pernah ada begitu? Allah tuh begitu dan itu minimal. Allah begitu dan itu minimal. Innal hasanah bi asyri amthaliha. Sesungguhnya kebaikan itu minimal dibayar Allah dengan 10 kali lipatnya. Minimal. Gimana kalau maksimal? Makanya jangan berat buat mengeluarkan harta di jalan Allah. Karena bayaran dari Allah, balasan dari Allah di luar nalar manusia. Dan saya sih ya lebih tertarik sama balasan-balasan yang tidak berupa uang. Kalau keluarkan sesuatu di jalan Allah berupa uang, saya lebih tertarik dibayar sama Allah dengan sesuatu yang tidak berupa uang. Karena kalau uang tuh ada ATM-nya, ada banknya, ada tokonya. Kan begitu? Akan tetapi kalau berkah, kesehatan, anak-anak yang jadi soleh-solehah, suami yang begitu sayang kepada istrinya, dan kamu adalah istrinya misalnya gitu, belinya di mana? Betul gak? Teman-teman saya sekalian, kamu gak bisa pergi ke dokter gitu, atau pergi ke apotik sambil bilang, obat dong 1 strip, buat apa? Buat sakit hati. Begat mengobati rasa kecewa saya karena suami pergi dari rumah. Bisa begitu? Nggak bisa. Teman-teman saya sekalian, kita nggak bisa beli obat kemudian kita bilang biar anak soleh-solehah. Suplemen dong biar anak soleh-solehah. Nggak ada. Nggak ada tokonya, nggak ada obatnya teman-teman saya sekalian. Nggak bisa ngambil dari mana-mana. Ngambilnya dari yang satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu seringkali Allah berikan sebagai balasan atas sedekah yang kita keluarkan, atas harta yang kita jadikan lillahi ta'ala dalam karena Allah, fisabilillah dalam jalan Allah. Fillah walillah. Dalam jalan Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gak akan rugi. Selain daripada itu, selain daripada nggak rugi kalau kamu kurban, teman-teman saya sekalian, kurban itu juga jadi penggugur dosa. Penggugur dosa. Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, ashhidi laki udhiyatik. Wahai Fatimah, saksikanlah saat hewan kurbanmu dipotong. Dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu. Dengan rambutnya diampuni dosa rambutmu. Dengan tangan kakinya diampuni dosa tangan kakimu. Dengan kulitnya diampuni dosa kulitmu. Dengan seluruh badannya diampuni dosa seluruh badanmu. Kurban. Gitu ya, ngampunin dosa. Makanya kita nih yang badannya gede, jangan nyari kurban yang kecil. Dosanya banyak, badannya gede, kurbannya 10 kilo, kambing kecil banget.
Ya Allah. Ayo bismillah. Teman-teman sekalian, emang nggak boleh Ustaz? Iya, ya boleh aja. Cuman rada kurang pas gitu kan ya. Dosanya banyak ya, kambingnya juga yang rada lumayan lah gitu. Teman-teman sekalian, berarti Ustazah wajib ya nyaksiin pemotongan hewan kurban? Enggak wajib. Sunnah, iya. والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة